Rumah ibadah itu adalah tempat orang menyembah dan memuliakan Allah. Seperti pada saat ini kita juga sedang memuliakan Allah di dalam ikut serta merayakan Ekaristi Kudus, dan juga tempat untuk di mana kita bisa berdoa kepada Tuhan. Gereja juga merupakan persekutuan umat yang dipersembahkan kepada Allah, dan di sanalah Allah dimuliakan. Gereja itu bukan arena politik, bukan arena ekonomi. Maka undang-undang pemilu misalnya tidak membolehkan gereja dipakai kampanye dan lain sebagainya, karena memang bukan tujuan dibuat gereja untuk berkampanye, tetapi untuk memuliakan dan untuk menyembah Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Mari saudara sekalian, kita menyesali dan mengakui segala dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menurunkan sabda keselamatan kepada kami, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu terkasih. Semoga tingkah laku kami melambangkan hormat, bakti, dan syukur kami atas kemurahan hati-Mu yang selalu menghidupi kami. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada waktu itu, Yudas Makabe serta saudara-saudaranya berkata, "Musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan mentabiskannya kembali." Setelah seluruh bala tentara dihimpun, berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Dalam tahun 148, pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislew, pagi-pagi benar seluruh rakyat bangun untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah kurban bakaran baru yang telah mereka buat. Tepat pada jam dan tanggal yang sama, seperti waktu orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditabiskan dengan kidung yang diiringi gambus, kecapi, dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah, serta melambungkan pujian ke surga kepada Dia yang memberi mereka hasil yang baik. 8 hari lamanya, perayaan pentabisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita, dipersembahkanlah kurban bakaran, kurban keselamatan, dan kurban pujian. Bagian depan bait Allah dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbaharui, dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar, sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap umat Israel menetapkan sebagai berikut. Perayaan pentabisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya, tepat pada waktunya mulai tanggal 25 bulan Kislew.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah Israel leluhur kami, dari kekal sampai kekal. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya milik-Mu-lah segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kerajaan. Ya Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Engkaulah yang tertinggi melebihi segala-galanya. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Engkaulah yang menguasai segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan bacaan Injil di mana Tuhan Yesus membersihkan atau mengusir orang-orang yang berdagang di Bait Allah. Orang-orang ini membuat Bait Allah yang juga rumah doa dipakai tempat berjualan, katakan sebagai sarang penyamun, dan Yesus mengusir mereka itu. Saudara sekalian, Bait Allah juga merupakan rumah ibadah, juga bisa ditafsirkan sebagai gereja, yaitu jemaat Allah. Mungkin yang lainnya kita bisa mendengarkan juga ditafsirkan sebagai pribadi atau tubuh manusia, sebagai Bait Allah, terutama kalau kita melihat dalam surat-surat Rasul Paulus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, rumah ibadah itu adalah tempat orang menyembah dan memuliakan Allah. Seperti pada saat ini kita juga sedang memuliakan Allah di dalam ikut serta merayakan Ekaristi Kudus. Dan juga
tempat untuk di mana kita bisa berdoa kepada Tuhan. Gereja juga merupakan persekutuan umat yang dipersembahkan kepada Allah, dan di sanalah Allah dimuliakan. Gereja itu bukan arena politik, bukan arena ekonomi, maka tidak boleh undang-undang pemilu misalnya tidak membolehkan gereja dipakai kampanye dan lain sebagainya, karena memang bukan tujuan dibuat gereja untuk berkampanye, tetapi untuk memuliakan dan untuk menyembah Allah. Dan kita melihat bahwa gereja rumah doa itu adalah pribadi manusia, dan di sanalah Allah disembah, disitulah Allah dimuliakan. Bukan hanya orang berdoa, tetapi dalam seluruh hidupnya. Maka juga gereja bukan untuk tempat rasan-rasan membicarakan kejelekan orang lain. Saudara sekalian, pada saat ini kita sudah hampir 2 tahun masuk atau mengalami hidup dalam masa pandemi ini. Dan kita banyak yang tinggal di rumah, maka marilah kita mohon agar rumah kita menjadi tempat yang damai, tempat yang menyembuhkan, agar di sana manusia bisa mengalami kebahagiaan dan juga boleh memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing, terutama dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan sendiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kesucian, Engkau telah menghimpun kami dalam gereja untuk berdoa dan mengabdi kepadamu dalam Ekaristi Kudus. Semoga kami siap sedia menerima sabdamu dan melaksanakannya demi keselamatan abadi bagi sesama. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan keluarga kita masing-masing senantiasa dilindungi dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.